Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Untuk kelas AKL 1 siapa yang telah hadir? Yodona Samuri ya, saya Mas Ibu. Kemana dia? Yodona ada kakak, Bu Medina, bapaknya meninggal. Baik. Jadi pada minggu sebelumnya kita sudah membahas mengenai aset tetap. Pada hari ini kita akan membahas mengenai dana kas kecil. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, kalian mampu untuk menjelaskan pengertian dari kas kecil. Kemudian kalian juga mampu menjelaskan fungsi dari kas kecil. Kemudian kalian juga dapat menjelaskan sistem pencatatan dana kas kecil untuk metode tetap. Dan yang terakhir itu kalian mampu melakukan pencatatan transaksi metode dana tetap. Sebelum masuk ke materi, Ibu mau tanya dulu nih, ada yang tahu nggak kas kecil itu apa? Ya, silakan. Dana kas kecil adalah kayak perusahaan yang menyediakan uang untuk pengeluaran kecil. Ya, benar ya. Berikan tepuk tangan kepada teman-teman. Nah, kas kecil itu adalah sejumlah uang tunai yang disediakan oleh perusahaan untuk melayani pembayaran keperluan perusahaan yang rutin dan jumlahnya relatif kecil. Nah, pastinya di dalam sebuah perusahaan atau organisasi bisnis, mereka kan pasti melakukan kegiatan operasional. Nah, mereka itu pasti memiliki pengeluaran-pengeluaran. Pasti pengeluaran mereka itu seperti membeli perlengkapan, kemudian membayar ongkos kirim barang. Pasti kan itu memiliki pengeluaran. Nah, jadi kas kecil ini berfungsi untuk membayar pengeluaran tersebut karena kan misalnya kayak membayar perlengkapan itu membeli kemudian membayar ongkos kirim barang kan jumlahnya relatif kecil. Nah, jadi kas kecil berfungsi untuk itu. Nah, kemudian dana kas kecil ini akan disimpan di dalam sebuah peti box atau kita sebut dengan cash box. Nah, berapa sih Bu jumlah yang disediakan perusahaan kas kecil ini, berapa Bu nominalnya? Nah, jadi setiap perusahaan itu dia tergantung sesuai kebutuhan operasional perusahaan tersebut. Biasanya itu sekitar dari 500.000 sampai 5 juta. Seperti udah Ibu jelaskan sebelumnya bahwa perusahaan itu kan menjalankan bisnis pasti ada pengeluaran-pengeluaran yang rutin. Nah, fungsi kas kecil berfungsi untuk itu. Kemudian mempercepat proses pembayaran. Nah, misalnya kan kita ini beli perlengkapan, terus kemudian bayar ongkos. Kemudian kalau misalnya kita mau bayar itu harus ke bank, pasti ribet, harus membutuhkan cairan juga. Pasti kan prosesnya lama. Nah, fungsi kas kecil ini bisa mempercepat proses pembayaran untuk pengeluaran-pengeluaran yang mendesak seperti itu. Kemudian mencatat pengeluaran kecil secara rinci. Nah, kas kecil ini berfungsi untuk mencatat pengeluaran-pengeluaran secara rinci, secara detail dan akurat. Jadi perusahaan itu dapat mengevaluasi dan mengawasi kinerja perusahaan tersebut di audit keuangan. Selanjutnya, meminimalisir penggunaan dana besar untuk keperluan kecil. Nah, ini kurang lebih sama fungsinya seperti yang mempercepat proses pembayaran. Jadi fungsi kas kecil ini bisa untuk keperluan kecil, jadi nggak perlu untuk dana-dana besar yang diambil dari bank. Sampai sini ada yang ditanyakan, semua sudah paham? Paham, Bu. Nah, kemudian sistem pencatatan dana kas kecil. Jadi di dana kas kecil ini sistem pencatatannya ada dua, yaitu sistem dana tetap atau kita sebut dengan interest fund system dan sistem dana tidak tetap atau fluctuation fund system. Nah, di sini bisa kita lihat semuanya. Di sini ada beberapa perbedaan dari sistem dana tetap dan sistem dana tidak tetap. Nah, yang pertama, jumlah pengisian kembali dana kas kecil sama dengan jumlah pengeluaran atau jumlah untuk pembayaran biaya-biaya. Kemudian untuk sistem dana tidak tetap, jumlah pengisian kembali dana kecil tidak sama dengan jumlah pengeluaran yang dilakukan untuk pembayaran biaya-biaya. Nah, di sistem dana tetap ini, ketika kita
mengulang kembali dana kas kecil, nominalnya itu jumlahnya itu harus sama dengan pengeluaran-pengeluaran yang kita keluarkan. Sedangkan di sistem dana tidak tetap, jumlah pengisian kembali dana kas kecilnya itu tidak sama dengan pengeluaran yang dikeluarkan. Kemudian pada saat pengeluaran dana kas kecil tidak dijurnal, hanya membuat bukti pengeluaran kas kecil. Sedangkan pada sistem dana tidak tetap, pada saat pengeluaran dana kas kecil harus dicatat sesuai dengan jumlah yang dikeluarkan. Nah, di sistem dana tetap ini ketika kita melakukan pengeluaran itu tidak dijurnal, sedangkan di sistem dana tidak tetap ini harus dijurnal. Kemudian di sistem dana tetap saldo rekening dana kas kecil adalah tetap, sedangkan di sistem dana tidak tetap saldo rekening dana kas kecilnya berfluktuatif. Selanjutnya pada akhir periode perlu disesuaikan. Di sistem dana tidak tetap pada akhir periode tidak perlu disesuaikan. Sampai sini sudah paham semua? Nah, kemudian karena kita di sini kan di sini ada sistem pencatatan dana tetap dan tidak tetap, tapi pada hari ini kita fokus untuk sistem pencatatan dana tetap. Nah, di layar sudah ada beberapa transaksi yang dilakukan pada sistem pencatatan dana tetap. Nah, apa aja itu, Bu? Yang pertama, pembentukan dana kas kecil, itu jurnalnya kas kecil di debit dan kas bank di kredit. Kemudian untuk pengeluaran kas kecil untuk biaya seperti Bu jelaskan sebelumnya itu di sistem dana tetap tidak di jurnal. Kemudian di pengisian kembali dana kas kecil, biaya-biaya di debit dan kas bank di kredit. Pengembalian dana kas kecil apabila dianggap terlalu besar, kas bank di debit dan kas kecil di kredit. Kemudian untuk penambahan dana kas kecil apabila dianggap terlalu kecil, kas kecilnya di debit, kas banknya di kredit. Dan apabila pada akhir periode tidak ada pengisian kembali dana kas kecil, biaya-biaya di debit dan kas kecil di kredit. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Pada tanggal 1 Mei 2023, PT Maju membentuk dana kas kecil sebesar 500.000. Kemudian selama bulan Mei 2023, PT Maju mengeluarkan dana kas kecil untuk pembelian perlengkapan 10 Mei 2023 sebesar 35.000, pembayaran listrik 20 Mei 2023 sebesar 150.000, dan pada tanggal 25 Mei 2023 PT Maju melakukan pengisian kembali dana kas kecil. Nah, ini jawabannya ya. Kita sebelumnya dulu kan PT Maju membentuk dana kas kecil sebesar 500.000. Jadi jurnalnya itu kas kecil di debit 500.000 dan kas banknya di kredit 500.000. Kemudian pada tanggal selama bulan Mei 2023 PT Maju mengeluarkan dana kas kecil ini untuk pembelian perlengkapan dan pembayaran listrik. Nah, ini di jurnal atau tidak, anak-anak? Tidak. Nah, pinter anak-anak ibu nih ya. Kemudian pada tanggal 25 Mei 2023 PT Maju melakukan pengisian kembali dana kas kecil. Nah, ini kan pengisian kembali dana kas kecil. Seperti yang ibu bilang sebelumnya bahwa kalau dia pengisian kembali berarti jumlahnya harus sama. Benar. Kok sedikit suaranya nggak apa-apa, Bang? Kayak pemalu. Nah, jadi pada tanggal 25 Mei 2023 perlengkapan di debit 35.000, biaya listrik 150.000 di debit dan kas bank kredit 185.000. Baik, jadi ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Ibu akan memberikan kalian soal untuk dikerjakan. Dan nantinya kalian akan mempresentasikannya di depan. Nanti perwakilan dulu kami.
Di speaker kenapa? Masih lama. Baik, untuk selanjutnya untuk nomor 2 akan pilih berapa Kak? Depan kamera aja. Adi dari pengganti. Nah baik, jadi teman kalian sudah menuliskannya di depan. Sekarang kita akan bahas sama-sama ya. Untuk nomor 1, PD Angkasa menghitung dari kecil dengan dana tetap. Berikut ini transaksi menentukan pengeluaran dan pengisian kembali dana kecil PD Angkasa selama bulan Januari 2023. Yang pertama itu untuk tanggal 2 Januari 2023 dibentuk dana kas kecil sebesar 1 juta. Ini jumlahnya kas kecil di debit sebesar 1 juta dan kas D-nya di kredit sebesar 1 juta. Benar ya anak-anak? Oke, pada tanggal 4 Januari 2023 dibayar ongkos transportasi sebesar 230.000. Nah ini di jurnal atau tidak? Ya. Kemudian pada tanggal 10 Januari 2023 diberi perlengkapan toko sebesar 400.000. Di jurnal atau tidak? Ya. Kemudian pada tanggal 15 Januari 2023 diisi kembali dana kas kecil. Ini jumlahnya biaya ongkos transportasi di debit sebesar 230.000. Kemudian biaya perlengkapan sebesar 100.000 dan kas B-nya di kredit sebesar 630.000. Benar anak-anak? Ya salah ya, berarti kalau dibeli perlengkapan toko berarti perlengkapannya yang benar. Terus biaya Gak apa-apa, namanya kita belajar, gak apa-apa. Yang benar. Belajar yang kesalahan.
Februari dibayar untuk penambahan nama toko sebesar 200.000. Ini tidak diterima ya. Kemudian pada tanggal 20 Januari dibayar untuk listrik. Ini juga tidak diterima. Kemudian pada tanggal 25 diberi amplop sebesar 125.000 dan ini juga tidak diterima. Kemudian pada tanggal 30 Januari 2023 diisi kembali dana kas kecil. Ini biaya untuk membentukkan papan nama di debit sebesar 200.000. Ini juga bisa dibuat biaya reparasi ya, karena kan kita membentukkan papan nama itu bisa pemeliharaan, perbaikan, jadi biaya reparasi juga boleh. Kemudian biaya listrik 310.000 di kredit, biaya amplop 125.000 di debit, dan kasbenya 645.000 di kredit. Oke, anak ibu ini udah pintar ya, udah paham semuanya. Alhamdulillah. Kemudian kita bahas untuk nomor 2. PT Insan Media menyelenggarakan dana kas kecil dengan sistem dana tetap. Berikut ini transaksi pembentukan, pengeluaran dan pengisian kembali dana kas kecil PT Insan Media selama bulan Juli 2023. Pada tanggal 1 Juli dibentuk dana kas kecil sebesar 2.500.000. Jumlahnya kas kecil di debit sebesar 2.500.000 dan kas di debit 2.500.000. Beneran anak? Benar. Kemudian pada tanggal 5 pembelian materai sebesar 150.000 tidak di jurnal, ini sudah benar. Kemudian tanggal 7 dibayar biaya listrik, air dan dapur sebesar 125.000 tidak di jurnal. Kemudian pada tanggal 11 dibayar biaya angkut pembelian sebesar 185.000 juga tidak di jurnal. Kemudian pada tanggal 15 dia melakukan pengisian kembali dana kas kecil. Jumlahnya materai di debit sebesar 150.000, biaya listrik, air dan telepon di debit sebesar 125.000, dan biaya angkut pembelian di debit sebesar 85.000 dan kas di bank di kredit 360.000. Kemudian pada tanggal 17 dibayar biaya iklan itu sebesar 350.000 tidak di jurnal. Kemudian pada tanggal 20 tidak juga di jurnal. Kemudian pada tanggal 22 dibayar dibayar uang makan untuk karyawan sebesar 100.000 juga tidak di jurnal. Pada tanggal 22 dibayar reparasi peralatan sebesar 165.000 tidak di jurnal, dan tanggal 23 dibayar biaya driver 135.000 juga tidak di jurnal. Nah, pada akhir periode ada pengembalian dana kas kecil sebesar 250.000 karena dianggap terlalu besar. Jadi jurnalnya kas di bank sebesar 250.000 dan kas kecil di kredit 250.000. Anak-anak ibu ini dan semua udah paham ya? Udah benar semua? Baik, jadi hari ini siapa yang bisa menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Gak ada? Baik, jadi ibu akan menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran hari ini. Jadi, dana kas kecil atau bisa disebut dengan kas kecil adalah sejumlah uang tunai yang disediakan oleh perusahaan untuk melayani kegiatan pembayaran yang jumlahnya kecil dan rutin. Kemudian ada dua sistem pencatatan untuk kas kecil, yaitu ada metode tetap dan metode tidak tetap. Nah, baik, jadi setiap pemaparan materi ibu dari hari ini, jadi kalian harus lebih memperdalam lagi materi tentang dana kas kecil, dan kalian juga jangan lupa belajar untuk minggu depan untuk sistem pencatatan dana tidak tetap. Baiklah, sebelum pulang, untuk kelas tolong pimpin doanya. Sebelum pulang adalah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, yang sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam.